Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Linggar. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang dapat saya bantu? Saya memerlukan waktu Ibu untuk dapat berdiskusi mengenai permasalahan pembelajaran yang sekarang ini saya hadapi Bu. Seperti itu. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Bapak hadapi? Ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Baik Pak Adi, saya mencoba memahami kondisi Bapak. Jadi gini ya Pak, sebelum kita ke sesi tanya jawab, nanti akan saya ingin menggali lebih jauh permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin mengajak Bapak untuk melakukan Pak, relaksasi dengan menggunakan teknik stop. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu Linggar? Iya, baik Bapak. Sekarang Bapak bisa duduk dengan posisi ternyaman, hentikan sejenak aktivitas, kemudian Bapak dapat memejamkan mata, kemudian tarik nafas dan rasakan setiap tarikan nafas tersebut, kemudian hembuskan perlahan. Ulangi hal ini sampai 3 kali tarikan dan hembusan nafas. Kita mulai ya Bapak. Baik Bu. Ya, silahkan bisa Bapak pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan selama 3 kali. Terima kasih Pak. Setelah melakukan relaksasi tadi, bolehkah Bapak ceritakan perasaan Bapak setelah melakukan relaksasi ini? Iya Bu, saya merasa lebih tenang dari rasa penat yang saya rasakan sebelum kegiatan coaching malam hari ini Bu. Baik Pak, semoga perasaan yang lebih tenang tersebut dapat menunjang kegiatan coaching kita pada malam hari ini. Baik Pak, kita lanjutkan sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik Bu. Nah, bolehkah saya tahu Pak, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam meningkatkan kompetensi yang tadi Bapak sebutkan? Ini Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Iya Pak, bagus sekali tujuan yang ingin Bapak capai. Baik Pak, sekarang coba kita identifikasi dari tujuan tersebut yang sudah Bapak sampaikan. Apakah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Selama ini sebenarnya saya sudah mencoba berbagai strategi, model, dan metode pembelajaran. Iya. Tetapi saya belum menemukan yang benar-benar efektif, Bu. Baik, Pak. Dari berbagai strategi, model, dan metode pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Ini Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang masih suka asik bermain dan berbicara sendiri. Dan hal tersebut sering dilakukan saat pelajaran berlangsung.
Oke. Sekarang apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid yang suka asik berbicara, Bu. Dengan teman saat saya sedang menyampaikan pembelajaran, mereka tidak fokus, sering untuk keluar kelas, dan hal tersebut sering dilakukan saat pelajaran berlangsung. Oh, baik, Pak. Jadi pertama-tama ya, Pak, kita perlu memahami dulu penyebab murid suka berbicara, bermain pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka merasa bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian kita, Pak? Kalau menurut Bapak bagaimana? Saya pikir sih karena mereka tidak memahami materi pelajaran, sehingga mereka merasa bosan dengan metode atau model pembelajaran yang saya gunakan, Bu. Oh, iya iya iya, Pak. Jika demikian, berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid kita. Juga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Pak. Jadi agar murid tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan. Iya, Bu, akan saya coba. Nah, selain itu, kita juga perlu, Pak, memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara tadi. Jadi kita berikan penguatan yang positif kepada murid yang fokus mendengarkan pembelajaran. Kemudian kita bisa memberikan pujian atau bisa penghargaan kepada murid yang diam dan mendengarkan pelajaran. Begitu, Pak. Iya, Bu Linggar, akan saya lakukan. Baik, Pak. Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah yang Bapak hadapi sekarang, apa rencana aksi Bapak untuk mencapai tujuan dalam permasalahan yang Bapak hadapi tadi? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Sudah, Bu, saya sudah memiliki gambaran. Saya akan mencari referensi praktek baik dari internet Iya. tentang strategi yang efektif untuk pengelolaan kelas. Kemudian saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, yang tentunya berpusat pada murid. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Bagaimana menurut Ibu kalau seperti itu? Bagus sekali Bapak. Sangat detail rencana aksinya Bapak. Baik Bapak, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bapak. Kalau boleh saya tanya, kalau boleh saya tahu, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi? Saya berkomitmen akan merancang pembelajaran yang bervariasi, yang berpusat kepada murid, sehingga dalam kegiatan pembelajaran tersebut, murid yang aktif dalam pembelajaran saya hanya menuntun dan membimbing mereka. Jadi saya hanya menuntun, Bu. Oh, Menuntun mereka. seperti itu. Nggih. Komitmen yang sangat luar biasa, Pak Adi. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor serta murid saya untuk memberikan feedback dan membantu saya memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Iya ya Bapak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana dengan tindak lanjut kegiatan coaching ini Bapak? Saya akan segera merancang pembelajaran sesuai dengan yang sudah kita diskusikan malam hari ini, Bu. Baik Bapak. Pertemuan coaching yang luar biasa
Kemudian silahkan nanti Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Linggar. Mungkin karena ini waktunya sudah malam. Sampai jumpa di sekolah besok ya Bu. Baik Bapak, terima kasih juga. Semoga kegiatan coaching kita malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Bu Linggar. Terima kasih. Bu Linggar, Selamat malam Pak Adi. ya bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat, Pak. Ya, sehat selalu untuk keluarga di rumah. Bertemu lagi kita di sesi diskusi kelompok pada ruang kolaborasi modul 2.3 ini Bu. Iya, Pak. Dari raut wajah, Bu Linggar kalau terlihat kebingungan seperti banyak masalah di sekolah, mungkin bisa bercerita kepada saya apa yang menjadi unek-unek Bu Linggar mengenai permasalahan di sekolah yang membuat gundah gulana hati Bu Linggar. Sejujurnya ya, Pak. Tadi pagi saya itu merasa jengkel sekali. Hati saya merasa dongkol sama murid saya tentunya. Setiap kali diberi tugas untuk mengerjakan soal matematika, Pak, tidak pernah dikerjakan. Malah mereka suka tidur. Bahkan seringkali soal matematika itu dicoret-coret, dibentuk gambar yang tidak jelas, Pak. Oh, ya. Saya paham, Bu. Permasalahan yang sedang Ibu Linggar hadapi sekarang. Percakapan malam ini untuk kita saling berbagi pengalaman, Bu Linggar, supaya dapat menyelesaikan permasalahan murid yang malas mengerjakan soal matematika di kelas, Bu Linggar. Iya, Pak. Pada coaching kali ini, Bu Linggar, apa yang ingin Bu Linggar dapatkan? Saya itu ingin mendapatkan cara membuat media atau model pembelajaran ya Pak ya, yang sesuai dengan karakter murid, supaya dapat meningkatkan semangat belajar matematikanya, Pak. Jadi Ibu ingin mendapatkan pemahaman mengenai cara membuat media atau model yang sesuai dengan karakter murid ya Bu? Iya, Pak. Saya ingin murid saya itu menyukai pelajaran matematika, Pak. Mereka bisa antusias dengan pelajaran matematika. Saya juga ingin membuat media yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mungkin mereka akan tidak merasa bosan ya, Pak. Dan kelakuannya seperti itu hilang, Pak. Oh, iya. Jadi Ibu ingin mendapatkan cara membuat media pembelajaran yang menyenangkan karena sekarang merasa pelajaran matematika yang Ibu Linggar berikan merasa membosankan. Dan kelakuan murid seperti itu maksudnya bagaimana ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Ini loh Pak, kelakuan murid yang tadi saya sampaikan, suka mencoret-coret soal matematika, kemudian dijadikan coretan itu bukan untuk mengerjakan, tapi di gambar-gambar yang tidak jelas itu tadi, Pak. Oh gitu ya Bu. Ibu bisa mendeskripsikan lebih jelas mungkin mengenai media pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan untuk dapat membuat murid semangat belajar matematikanya supaya tidak salah persepsi nantinya kita ke depan, Bu. Iya Pak, akan saya deskripsikan. Tapi gini loh Pak, saya kan sudah 2 tahun menjadi wali kelas murid tersebut. Namun setiap saya kasih pelajaran, gitu-gitu aja dan membosankan. Saya ingin membuat media yang menarik, Pak. Oh,
Maksudnya pelajaran matematika yang gitu-gitu aja serta membosankan seperti apa ya, Bu, ya? Ya seperti itu, Pak, mencoret-coret soal, tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya ngebayanginnya itu, Pak, udah males, bosan. Gimana saya kasih materi yang lebih sulit, nanti pasti murid tersebut tidur di kelas, tidak mau mendengarkan materi yang saya sampaikan. Ibu ngebayangin anak tersebut males dari mana tuh, Bu Linggar? Murid satu ini tuh malas, tidak seperti murid yang lain. Dia selalu mengabaikan perintah guru. Sehingga Pak, ketika saya mengamati dia itu pasif dan malas mengerjakan. Apakah karena soal yang saya berikan terlalu banyak dan terlalu sulit untuk dia ya Pak ya? Oh, ya. Jadi Ibu merasakan ada perbedaan di anak tersebut ya, Bu? Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa yang Ibu rasakan mungkin? Hmm, Kemarin ketika saya beri soal menghitung keliling persegi, malah anak itu malas mengerjakan soal. Padahal saya sudah kasih pengertian dan penjelasan dengan pelan. Tetapi murid itu tetap saja tidak mau mendengarkan saya, Pak. Malas mengerjakan soalnya itu dilihat dari mana ya, Bu Linggar? Pernah, Pak. Jadi pas hari Rabu, saya beri tugas menghitung keliling persegi, malah murid tersebut menggambar kotak es krim. Jadi saya takut kalau saya berikan pelajaran matematika bakal tidak dikerjakan lagi. Tadi Ibu menyampaikan kan akan membuat media yang menarik perhatian murid. Mungkin seperti apa medianya, Bu Linggar? Bisa dijelaskan? Ya Pak, media yang memberi semangat kepada semua murid, dan mungkin bisa melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran, Pak. Oke, Bu Linggar. Sekarang rencana Ibu apa nih? Apa ya Pak ya? Nanti saya akan membuat media ular tangga. Nah, yang mungkin bisa saya kaitkan dengan pelajaran matematika. Pasti akan terasa menyenangkan pelajaran matematikanya. Kemudian Pak, nanti mengawali pembelajaran bisa saya berikan ice breaking sehingga membuat mereka bersemangat Pak. Oh iya, bagus itu Bu Linggar. Nah, sekarang Ibu mulai dari mana untuk membuat media serta ice breaking tersebut nih, Bu? Nanti saya akan cari di media sosial bagaimana cara menerapkan ice breaking serta membuat media ular tangga yang menarik untuk murid, Pak. Bagus Bu Linggar. Adakah rekan kerja, Bu, yang dapat membantu Ibu di sekolah mungkin? Ada, Pak. Ada. Ada guru agama yang jamnya pada siang hari tidak mengajar. Saya nanti mungkin akan minta tolong dia untuk membantu mempersiapkan media yang menarik. Seperti tadi yang saya sampaikan, membuat papan ular tangga. Oh iya, Bu. Ada lagi mungkin Bu Linggar kegiatan yang membuat kelas menjadi menyenangkan. Apa ya, Pak? Ada, Pak. Di sesi akhir pelajaran saya akan menerapkan model talking stick untuk mengecek sejauh mana murid menerima materi yang saya berikan. Model ini juga seru loh, Pak, karena sambil bernyanyi. Oh, oke. Sekarang, kapan Ibu Linggar akan membuat media ular tangga tersebut dan kapan waktunya, Bu? Kapan ya, Pak, ya? Mungkin 2 minggu lagi. Bagaimana, Pak? 2 minggu itu cukup ya, Bu ya? Insya Allah cukup, Pak. Eh, Nanti saya akan gunakan waktu 2 minggu itu secara maksimal. Oke kalau gitu, Bu. Supaya kita tahu 2 minggu sudah ada progres, bagaimana tuh Bu Linggar? Jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak ya.
Nanti saya akan hubungi Bapak lewat telepon untuk mengetahui sejauh mana progres yang sudah saya capai, Pak. Oh, jadi 2 minggu lagi kita ketemuan ya, Bu, ya? Iya, Pak. Tapi cari warung kopi di dekat kantin sekolah aja, Bu, biar ngobrolnya lebih santai dan nyaman. Setuju, Pak. Jadi coaching panjang, kopi menghadang. Ya kan, Pak? Iya dong. Oke, sudah larut malam nih, Pak. Mungkin pembicaraan kita tutup dulu ya, Pak ya. Terima kasih sudah di-coaching, Pak Adi. Sama-sama Bu Linggar, semoga coaching kita pada malam hari ini bermanfaat ya Bu ya. Selamat malam Bu Linggar. Terima kasih. Iya, iya, selamat malam, Pak Adi. Coaching kali ini memberikan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih. Selamat Terima kasih Bu malam. Linggar.